Ya, di sana membuat video bagaimana caranya membuat dock kamera mini kecil ini yang tidak bisa dirotate. Saya buat dudukannya biar nanti bisa dipasang di tembok ya atau di plafon dengan mengatur sudut kemiringan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi bisa diatur meskipun dalam pembeliannya itu tidak ada putaran untuk ke atas atau ke kiri, ke kanan dan ke bawahnya ya. Saya atur untuk putaran ke atas dan ke bawah dengan kemiringan maksimal 45 derajat. Saya menggunakan alat alat bekas ya, alat mainan anak kecil untuk ya ini alatnya. Ini alatnya untuk yang center. Ini biasanya diletakkan di kepala, bisa beli di online. Ini saya udah nggak kepake nih punya mainan anak. Nah, saya lepas ya yang depannya. Kemudian nanti saya akan tutup di bagian atasnya dengan menggunakan kayu. Saya buat kayu terlebih dahulu, lempengan. Kemudian saya lapisi dengan apa itu isolatif yang lebar ya, biar rapih. Nah, setelah terbungkus semuanya, saya potong bagian belakangnya. Nanti akan dipasang seperti ini. Nah, saya potong bagian belakangnya, kemudian saya pakai double tip untuk merekatkan si bagian lempengan itu ke kamera gitu ya. Nah, setelah di double tip, saya pasangnya hati-hati biar di posisi sentral di lingkarannya. Kemudian saya tekan biar kencang. Nah, itu udah saya bisa atur ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti saya pasang di bagian belakang kamera. Ya, nanti yang bagian bawahnya itu saya akan baut. Saya menggunakan bantuan bor untuk lebih mudah memasang bautnya atau menanam bautnya. Kencangkan. Nah, kalau sudah, saya tinggal mengencangkan dengan menggunakan obeng. Bisa itu bautnya bisa menggunakan baut plafon ya. Baut ini apa namanya? Yang biasa buat untuk tukang, atau bisa dengan baut yang lain yang pas. Nah, itu kira-kira jadinya seperti itu. Oke, nah bisa di ke atas ke bawah kan ya. Nah, nanti saya akan pakai menggunakan besi seperti itu ya. Bisa juga menggunakan yang paralon untuk jalur listrik. Seperti ini bentuknya. Nah, saya akan gunakan yang seperti ini aja. Jadi kita bolongi dulu tengahnya sampai benar-benar masuk ke bagian bawah untuk nanti membantu penanaman baut ke tembok sampai benar-benar bolong. Memang lebih enak sih pakai yang jalur kabel ya, karena di belakangnya itu sudah ada double tipnya, tinggal direkatkan saja, tidak perlu dibaut. Nah, kalau seperti ini saya harus punya bolongan bautnya untuk menanam ke tembok. Nah, kalau sudah bolong semua, dilepas. Nah, nanti saya akan pasangkan seperti itu contohnya. Nah, nanti tinggal diatur sudut ke atasnya. Kalau kurang nunduk, tinggal diatur kurang ke bawah, ditundukkan. Kalau ke atas, kurang ke atas, dikataskan. Jadi ini hanya untuk bisa 45 derajat dari atas ke bawah ya. Tidak bisa samping kiri, samping kanan. Nah, ini memang bentuk kameranya, model kameranya seperti ini, tidak bisa dirotate dari kameranya langsung atau dari handphonenya. Nah, ini media untuk saya tanam itu di bagian ujung atas pojok. Nanti saya akan taruh besinya tadi di sana ya, selongsong besinya.
Nah, ini sudah saya buatkan lubangnya terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan visor. Saya pasang di sudut biar dapat view kanan kiri ke bawah. Kemudian saya masukkan kabel untuk chargernya saya taruh di atas plafon. Nah, ini saya kencangkan terlebih dahulu si besinya. Saya pasang ya. Nah, ini penampakan dari bawah. Kemudian saya lubangin dari bawahnya terlebih dahulu untuk jalur kabel di atas plafon. Jadi si adaptornya itu saya pasang di atas plafon. Berarti saya harus membuat jalur atau membuat stop kontak di atas plafon. Nah, ini penampakan di atas plafon buat nyolokin si chargernya. Ini jalur di atas plafon kan banyak ya. Ini hati-hati kalau mau pasang stop kontak di atas, karena takutnya pada saat kita motong jalur di atas itu ternyata kabel lampu, jadi akan mubazir sia-sia karena kabelnya banyak di atas plafon itu. Jadi dipastikan jalur yang akan kita buat stop kontak itu adalah jalur yang stop kontak di bawah. Itu udah kelihatan ya. Jalur yang stop kontak itu cirinya dia sampai ke tepi di bagian pinggir tembok. Nanti saya akan bikin coakan di sini. Kemudian saya sambungkan jadi bikin stop kontak seperti itu. Nah, kalau sudah jadi tinggal saya colokkan saja. Kemudian saya masukkan kabelnya ke bagian lubang yang sudah saya lubangi terlebih dahulu dari bawah ya. Jadi lubanginya dari bawah terlebih dahulu, jangan dari atas. Nah, nanti tinggal di atas menyesuaikan. Kabelnya tinggal masukin dari atas ke bawah. Nah, ditarik maksimal sampai betul-betul si kabelnya itu nggak ada tersisa di atas. Nanti tinggal kita atur, kalau ada kelebihan dimasukin lagi ke dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal pasang di bawahnya. Nah, ini sudah keluar kabel dari bawahnya. Sekarang kita sambungkan si kameranya. Mudah ya. Tinggal dimasukkan USB kabelnya ke USB mini yang ada di kamera. Nah, jadi seperti ini, tinggal dipasang aja ke besinya. Nah, ini kan sudah connecting ya. Itu kabelnya sudah dipasang, si adaptornya sudah dimasukin ke listrik, stop kontak maksudnya. Nah, terus tinggal diatur aja kemiringannya. Nah, ini sudah terkoneksi, tinggal diatur kemiringannya sesuai dengan selera kita. Nanti saya akan buatkan video yang tersendiri bagaimana cara instalasinya V380 ini di aplikasi handphone ya, atau cara koneksinya maupun cara resetnya. Biasanya yang reset ini memang dibutuhkan ya, karena sering kali dipindah ke handphone atau pindah ke akun si kamera ini. Jadi perlu di reset sebelum dipindahkan ke akun. Nah, ini saya rapihkan kabelnya. Yang kelebihannya, nah kira-kira penampakannya seperti ini. Ini sudah siap pakai, tinggal bisa lihat di kameranya. Ini saya pasang di sudut untuk biar view-nya itu dapat kanan kiri ya. Karena kalau satu sisi saja saya tidak akan dapat. Nah, ini cara instalasinya, begini, klik yang V380-nya di handphone.
kemudian ada iklan, klik yang lanjut ke aplikasi yang paling atas. Nah, kemudian klik yang kotak yang besar itu tuh, yang connecting itu. Biarkan loading terlebih dahulu. Nah, kira-kira jadi penampakannya seperti ini, kelihatan dari kamera di sudut atas tadi yang sudah dipasang di tembok. Ini saya pasang di sudutnya biar dapat kanan kiri. Nah, kalau pengen lebih besar, saya klik yang merah itu yang dilingkarin. Nanti akan tampilannya itu horizontal ya, rotate gitu ya. Ini juga bisa di zoom. Nah, nanti saya akan buatkan videonya bagaimana menu-menu di aplikasi V380 itu tersendiri. Jadi ini membantu banget buat saya dalam hal security di rumah ya, takut ada apa-apa misalkan ditinggal di rumah, ini sangat membantu. Dan itu caranya bagaimana membuat dudukan kamera kecil itu ya. Semoga bisa bermanfaat.